Kakak Irex. Hai. Wih. Kakak Irex. Apa yang terjadi sama PSM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tadi Kak Imam Di. Iya, Baru kita ini. kalau beliau yang komentar. Iya. Apa yang terjadi sama PSM? PSM hari ini sampai sekarang manajemen masih menunggu kedatangan pelatih PSM, Tavares. Kapan itu rencananya, Kak? Menurut manajemen mereka menjanji sampai pokoknya Ramadan ini dia datang. Oh, Ramadan ini? Ya, padahal mereka PSM berharap Ramadan ini datang dan langsung mengontrak memilih pemain-pemain yang diinginkan. Oh, jadi gitu. para supporter tunggu saja. Iya. Dalam waktu dekat pemain-pemain idaman, pemain-pemain yang akan dikontrak PSM akan segera diperkenalkan oleh manajemen setelah kedatangan pelatih. Tapi ada kisi-kisinya kan, siapa-siapa ini yang dianu? Yang paling anyar saya sekarang ini Melvin Place yang dari Bayangkara. Oh, Bayangkara ya. Terus Rohit Chan. Rohit Chan itu Bandung. Kemudian terakhir Persebaya ya, Persija ya. Persija. Kemudian pemain lokal itu kalau tidak salah siapa, Ramai Rumaki dari Persipura. Iya. Itu paling dekat. Karena sebenarnya berharap juga David Rumaki untuk datang ke Makassar, tapi ternyata Persib Bandung lebih cepat bergerak. Dia langsung kontrak David Rumaki. Oh, begitu. Yang terbaru sebenarnya agak sedih juga sih sebenarnya kalau jadi Marvan ini lagi dekat sama Bayangkara United. Sama Bayangkara FC. Jadi kalau itu terjadi, wah, kita bisa kehilangan pemain muda PSM yang potensial. Yang praktis sekarang yang sementara kontrak masih bertahan cuma William Plim sama Patrick Calon. Patrick Calon. Ya, sementara yang lainnya sudah lepas kontrak semua. Kemarin Rashid Bakri bilang banyak klub-klub yang meminta saya untuk bergabung tapi dia tidak sebut jadi siapa-siapa saja. Cuma kalau misalnya PSM masih membutuhkan dia masih akan tetap bertahan di PSM. Iya, tahu. Siapapun yang menghubunginya dia akan tetap akan bertahan di PSM. Selain Rashid siapa lagi? Selain Rashid, Saiful juga. Saiful kiper PSM, dia akan tetap bertahan di PSM insyaallah. Kalau masih dibutuhkan oleh PSM. Iya. Itu yang sementara yang perkembangannya. Iya. Terus kedatangan nanti pelatih ini apa betul ada kan rumor bahwa dia akan membawa asisten pelatih dengan beberapa pemain, betul kah? Yang sementara yang berkembang baru 2 asisten pelatih ya. Kalau pemainnya belum ada konfirmasi. Cuma pertanyaan yang sering muncul di para supporter juga, kalau misalnya pelatih baru ini membawa dua asisten pelatih, bagaimana nasib asisten pelatih yang ada sekarang? Seperti bapaknya Asnawi dan sebagainya. Tapi menurut manajemen PSM, menurut Pak Api, terang saja para asisten pelatih ini tidak akan dibuang. Mereka akan tetap ditempatkan di PSM, cuma akan ditempatkan di PSM Junior atau akan diberi beasiswa untuk upgrade ilmu pelatihannya. Wih, lebih bagus tuh. Itu akan lebih bagus mungkin supaya bisa nanti jadi pelatih kepala ya. Selesai mengupgrade kepelatihannya, dia bisa akan kembali ke Makassar dan bisa menjadi pelatih kepala. Bagus ya top up ini. Bagus kita. Itu lebih bagus. Iya. Jadi tenang saja, mereka tidak akan dibuang. Iya, tahu. Cuma karena ini lagi mendekati bulan Juni nanti ini PSM akan menghadapi AFC Cup. Iya. Jadi dibutuhkan pelatih dan asisten pelatih memang yang lebih bagus supaya bisa memilih nanti pemain-pemain juga yang berkualitas. Iya. Dan bisa bersaing di AFC Cup. Harapannya nanti kan PSM bisa lolos di fase grup H AFC Cup. Betul. Kemarin kan cuma lolos di babak semifinal. Semifinal ya. Seperti yang lalu. Ada lagi Pak Irex? Itu saja mungkin Pak Ajak. Selain PSM apa lagi tantangannya? Selain PSM ada juga berita daerah. Iya. Ini ada peristiwa tragis terjadi di Sinjai. Apa itu kok dong? Sinjai kalau salah ya, Sinjai.
Peristiwa apa? Ada tetangga. Hmm. Itu tetangga ini berdekatan rumah sebenarnya ya, tetangga berdekatan rumah. Iya. Ini ada anaknya Hmm. sering di bulan Ramadan ini kan sering bunyi nyalakan mercon. Ih, Dede. Nah, jadi dia kasih bunyi tuh mercon di dekat rumahnya orang yang ada anak kecilnya. Jadi? Nah, pas ini bapaknya lewat, yang punya anak bayi ini, dia tegur lah ini yang anaknya, yang bapaknya ini yang punya, bapaknya dia sering Bakar mercon? Bakar mercon. Tolong kau dong jangki bakar mercon di dekat rumahku. Karena ada anak kecil 40 hari umurnya. Ikut. Cuma yang ditegur ini, dia terima. Weh, kenapa kau tegur-tegur ke apa? Ini hak saya. Iya. Nah, kebetulan yang menegur ini bawa parang. Ih. Nah, terjadilah adu mulut, ya, saling berkelahi bagaimana. Akhirnya yang bapaknya yang suka bakar mercon ini terkena sabetan di lehernya dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi Leher. raji'un. Meninggal dunia gara-gara anaknya sering nyalakan mercon. Iya. Kemudian di Bone juga ada peristiwa temuan mayat perempuan tapi sudah membusuk di Sungai Walenai. Itu kebetulan ada bapak-bapak yang lagi memancing di pinggir sungai, tiba-tiba lihat ada yang mengapung-ngapung di sungai. Apa itu? Nah, tadi periksa ternyata, dia kira pertama dia kira bangkai sapi. Iya. Karena bau sekali, tapi ternyata diperiksa, ternyata mayat perempuan. Kodong. Mungkin sudah beberapa hari membusuk. Iya. Polisi bilang mungkin ini bukan korban pembunuhan, cuma mungkin karena ini perempuan mau menyeberang sungai, terpleset atau berenang, akhirnya jatuh. Dan tolongi ya meninggal begitu baru. Ya sampai saya ini kasusnya masih diselidiki sama Polsek Bengong. Iya. Ada lagi Kakak Irek? Itu aja mungkin yang menarik. Oke, dadah bagi padanya. Dadah. Video pertama Kakak Irek. Ina, bisa serak-serak lagi, Iya.